Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Gueska Malika Mardika dan teman saya, Nama saya Ahmad Basim. kami akan mempresentasikan tentang Stranded in a Digital Ocean yang ada di bab 2. Yang pertama itu adalah ada transformasi pemasaran di era digital. Eh, ini membahas transformasi mendasar dalam dunia pemasaran akibat revolusi digital dengan fokus pada peran media sosial dalam mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Gill memulai dengan menegaskan bahwa metode pemasaran tradisional seperti iklan televisi, radio, atau media cetak telah kehilangan daya tariknya. Hal ini disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Untuk tetap relevan, perusahaan harus menyesuaikan strategi mereka agar agar selaras dengan kebiasaan konsumen modern. Yang kedua adalah ada human to human marketing, fokus pada hubungan autentik dan personal, bukan promosi agresif. Salah satu konsep utama yang diperkenalkan Gil adalah human to human marketing, yang mendapatkan bahwa pemasaran di era digital harus berpusat pada hubungan yang autentik dan personal, bukan sekedar promosi produk yang agresif. Gil mengilustrasikan hal ini dengan contoh merek global seperti Nike yang menggunakan media sosial untuk berbagi cerita inspiratif tentang perjuangan atlet, atau Starbucks yang membangun komunitas melalui kampanye seperti personalisasi cangkir kopi. Pendekatan ini menciptakan ikatan emosional, membuat konsumen merasa lebih terhubung dengan merek. Contohnya itu ada tadi, terus tantangannya itu kejenuhan iklan di media sosial. Pemasar harus inovatif untuk menonjol. Yang kedua itu ada strategi pemasaran digital yang efektif. Konten relevan dan bernilai. Hindari iklan salesy, ciptakan konten menghibur, mendidik, atau inspiratif. Eh, atau tutor behind design, cerita relatable. Eh, Gil juga menekankan pentingnya konten yang relevan dan bernilai untuk menonjol di tengah banjir informasi di media sosial. Konsumen cenderung mengabaikan iklan yang terlalu berorientasi pada penjualan atau salesy. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan konten yang menghibur, mendidik, atau menginspirasi, seperti tutorial, cuplikan di balik layar, atau cerita yang relatable. relatable. Selain itu, Gil menggarisbawahi peran data dalam pemasaran digital. Dengan menganalisis data dari media sosial, perusahaan dapat memahami preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan konsumen, sehingga strategi pemasaran menjadi lebih terarah dan efektif. Eh, Responsif terhadap tren, manfaat fitur baru, platform, dan kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau lebih luas. Eh, yang terakhir ada fokus jangka panjang, bangun pengalaman pelanggan, kepercayaan, dan berhubungan, bukan hanya target penjualan jangka pendek. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisis dan evaluasi argumen. Dasar kuat, media sosial sebagai saluran utama. Menurut Statistia tahun 2023, ada sekitar 4,8 miliar pengguna global, terutama untuk generasi muda. Human to human marketing, relevan dengan teori pemasaran modern, fokus pada customer engagement dan brand loyalty. Untuk relevansi global ya, menjawab kebutuhan konsumen akan hubungan autentik dengan merek, bukan hanya transaksi komersial. Namun dari argumen ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, generalisasi berlebihan, karena media tradisional masih relevan di daerah rural Indonesia. Yang kedua, kurangnya solusi praktis untuk UMKM dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, minimnya pembahasan risiko ketergantungan pada media sosial seperti perubahan algoritma atau krisis reputasi. Meski visioner, argumen Gill perlu penyesuaian konteks lokal agar realistis dan efektif. Kemudian ada penerapan teori dengan contoh lokal. Kopi Kenangan berhasil menerapkan konsep human to human marketing ala Gill dengan membangun hubungan autentik melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Mereka berbagi cerita yang relatable tentang asal-usul kopi, petani lokal, dan proses produksi, menciptakan koneksi emosional dengan pelanggan. Interaksi aktif melalui polling, respon personal, dan kolaborasi dengan influencer seperti Realities membantu menjaga autentik dan engagement. Namun tantangan kejenuhan konten ini namun tantangan kejenuhan konten di media sosial diatasi dengan inovasi seperti kampanye interaktif dan giveaway. Selain digital, Kopi Kenangan juga menggunakan pendekatan tradisional melalui acara offline seperti pop-up store dan festival kuliner, menggabungkan strategi hibrida yang sesuai dengan pasar Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Jessica Malika.
Jadi kesimpulannya adalah bab 2 ini memberikan perspektif yang relevan tentang pentingnya media sosial dalam pemasaran modern dengan human-to-human marketing sebagai kunci untuk membangun hubungan autentik dengan konsumen. Argumen Gill didukung oleh data global dan contoh merek besar, tetapi memiliki kelemahan, terutama dalam hal generalisasi dan kurangnya solusi praktis untuk pasar yang beragam seperti Indonesia, di mana pendekatan tradisional masih relevan. Contoh, kopi kenangan menunjukkan bahwa teori Gill dapat menerapkan dengan sukses, tetapi memerlukan strategi hibrida yang menggabungkan media sosial dengan aktivitas offline untuk mengakomodasi kebutuhan pasar lokal. Dengan demikian, pasar di era digital sebaiknya mengadopsi pendekatan fleksibel yang memadukan strategi digital dan tradisional untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.